Tati dan anaknya sudah kembali ke rumah pada malam hari. Keesokan harinya, seperti biasa, Evi membeli makanan di rumah Bu Joko untuk sarapan anak-anaknya dan juga membelikan makanan untuk Pak Ratman dan Bu Ratman untuk makan siangnya nanti. Setelah memberi sarapan kepada anak-anaknya, Evi mengantar anaknya ke sekolah dan kembali lagi selekasnya untuk membukakan pintu untuk Pak Ratman dan Bu Ratman. Sampai di rumah, Pak Ratman dan Bu Ratman sudah menunggu. Segera ia memberi kunci kepada Pak Ratman. Hari itu ia tidak memasak, tetapi akan menerima kiriman makanan dari ibunya. Ia sibuk mencuci pakaian anak-anaknya, menyapu, dan mengepel, dan membersihkan karpet. Selesai membersihkan pekerjaan rumah, ia segera memeriksa arsip-arsip yang masuk. Setelah ia memeriksanya dan kelihatannya beres semua, ia memasukkan lagi. Ia mengerjakan pekerjaan kantor di dalam kamarnya, juga sambil menunggu kiriman makanan dari ibunya. Evi mendapat kiriman makanan, ia menerima dan memberi uang saku kepada pengantarnya, kemudian masuk ke dalam rumah dan meletakkannya di atas meja. Tidak lama kemudian, ia menaruh makanan untuk Pak Ratman dan Bu Ratman di atas meja di belakang rumah seperti biasanya. Ia memanggil Pak Ratman. Setelah Pak Ratman datang, ia berkata, "Pak, saya tinggal ya. Ini nanti kalau makan siang, ambil sendiri di atas meja ya." Pak Ratman menjawab, "Iya Mbak Evi." Kemudian kata Evi, "Iya, saya tinggal ya, mau jemput anak-anak." Ia meninggalkan Pak Ratman, segera menutup pintu kamarnya, kemudian berangkat ke sekolah menjemput anaknya dengan berjalan kaki. Siang yang lumayan panas, tetapi ia melindungi kulitnya yang putih seperti susu dengan pakaian yang rapat. Ia terus berjalan menyusuri jalan yang lumayan sepi. Mbok Marto menyapa yang sedang di teras. "Mau kemana, Vi?" Evi menjawab, "Mau menjemput anak-anak, Bu." Kemudian Mbok Marto berkata lagi, "Nanti mampir ya, ajak anak-anaknya ke sini. Nanti ke sini ya, Dik Rizka." Evi menjawab, "Iya, terima kasih, Bu." "Gimana, Dik Rizka?" "Terima kasih Mbok Dik." Gitu. Evi melanjutkan perjalanannya dengan menggendong Rizka. Sampai di sekolah, ia duduk-duduk saja menunggu kedua anaknya. Tidak lama kemudian bel berbunyi.
Serentak suara riuh di dalam kelas karena anak-anak meluapkan kegembiraannya karena sebentar lagi pulang. Mereka memanjatkan doa untuk pulang. Kemudian setelah selesai, mereka berhamburan keluar. Begitupun juga dengan kedua anaknya Evi, juga keluar dan segera menemui ibu mereka. Yang mereka tanyakan, "Mama, jangkriknya sudah dikasih makan?" Jawab ibu mereka, "Sudah." Kemudian kata Hari, "Dik Rizka, aku mau gendong ya." Evi segera menurunkan Rizka dan berkata kepada Hari, "Hati-hati ya Mas Hari." Hari segera menggendong Rizka. Mereka pulang menuju ke rumah dengan riangnya. Saat berjalan pulang melewati rumahnya Mbok Timarto menyapa lagi, "Kesini Rizka, mampir." Wah, yang menggendong dengan yang digendong hampir sama kecilnya. Hari dan Ranti melihat ibunya. Evi melangkahkan kakinya mampir di rumahnya Mbok Timarto. Sedangkan anaknya Mbok Timarto yang paling kecil sudah kelas 4 SD. Masih dengan seragam sekolahnya, Sumarti memanggil Hari dan Ranti. Katanya, "Ini jangkrikku jagoan semua. Aku kasih makan cabai rawit, jadi bunyinya juga kenceng." Ia mengkilik-kilik jangkriknya, dan jangkriknya pun berbunyi dengan kencang. Hari dan Ranti terkagum-kagum dengan jangkrik itu. Lagi pula kandangnya bukan dari bambu, tetapi dari kaca. Wah, keren. Kemudian Mbak Rum, anaknya perempuannya Mbok Timarto yang sudah dewasa, keluar dengan membawa baskom berisi makanan yang direbus. Ada ubi, kacang tanah, talas, dan juga ada nagasari. Katanya, "Hari, Ranti, ayo dimakan." Sedangkan Hari dan Ranti asik dengan jangkriknya Sumarti. Kata Mbok Timarto, "Itu Vi, kamu suapin si Rizka. Rizka pasti suka nagasarinya, singkongnya bagus." Evi mengambil satu nagasari dan mengupasnya, lalu ia menyuapi Rizka dengan makanan itu. Mbok Timarto juga menawarkan mereka untuk makan. Evi tidak bisa menolak atas ajakan makan dari mereka, dengan sayur daun talas, dengan kedelai hitam, lauknya tempe dan ikan bandeng, sambalnya sambal tomat. Mereka terus menikmati makanan yang disajikan oleh Mbok Timarto. Selesai makan, Mbok Timarto berkata, "Tidak usah buru-buru pulangnya, anak-anak biar di sini saja." Evi juga tidak enak untuk pulang cepat-cepat. Evi mengobrol dengan Mbok Timarto. Tidak terasa menjelang sore. Akhirnya Evi mohon diri karena di rumah juga ada yang bekerja. Mereka berjalan pulang dengan Rizka digendong Hari. Kata Hari, "Mama, aku mau kandang jangkriknya pakai kaca seperti kepunyaan Mas Sumardi." Evi hanya menjawab, "Ya." Sampai di rumah, anak-anak segera ganti pakaian. Pada sore harinya, saat Pak Ratman dan Bu Ratman selesai bekerja, Evi memberi upahnya dan berkata, "Pak Ratman, besok siang antar saya dan anak-anak ke pasar burung ya. Mau membeli kandang jangkrik yang dari kaca."
Jawab Pak Ratman. "Ya Mbak." Kedua anaknya Evi kegirangan mendengarnya.